Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Mudah-mudahan semua sehat ya. Sehat, Guru. Bu Zia, Bu Mute, Bu Rashida, Pak Hamid, Bu Fatimah, Bu Asmani, Bu Yayu, dan siapa saja yang nanti berkesempatan untuk mengikuti rekaman kegiatan pembelajaran kita ini. Mudah-mudahan semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan terang pikiran, lapang hati untuk bisa menjalankan seluruh aktivitasnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang kita miliki hari ini tentu suatu anugerah yang harus kita syukuri dengan cara memanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas diri kita, termasuk meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap ayat-ayat Qur'ani yang akan kita kaji, sehingga ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu Bapak yang kami muliakan, marilah kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita, Nabi kita, manusia teragung yang telah membimbing umat manusia dengan sukses sehingga kita bisa merasakan bagian dari kesuksesan tersebut. Ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bisa sebagai tanda cinta kita kepada beliau sehingga kita kelak di dalam kehidupan akhir nanti kita dikenali sebagai umatnya, berhak mendapatkan syafaat. Karena ini tentu tidaklah sebanding nikmat Allah yang kita dapatkan dengan pengabdian ketaatan yang kita berikan. Karena itu syafaat menjadi sesuatu yang kita sangat nantikan di akhirat kelak. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua untuk melanjutkan kajian kita. Ya, kemarin kita sudah masuk ke pelajaran yang 16. Alhamdulillah sudah kita bahas teks pokoknya. Insya Allah pada malam ini, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan membahas tanmiyatul mufrodat yang ada pada pelajaran tersebut. Ya, untuk itu, Ibu-ibu, Bapak sekalian, marilah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, izinkan kami tampilkan materi yang akan kita bahas pada pelajaran kita ini ya, dengan judul pelajaran 16 dengan judul Al-Mukallaf ya, pada judul Mukallaf. Kita baca bersama-sama Ibu Bapak sekalian dengan tempo yang cepat, mengingatkan kita kandungan ayat yang sudah kita kaji pada pertemuan kita sebelumnya. Mari kita mulakan Ibu Bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Ya, itu dia ibu-ibu, Bapak sekalian, surah Al-Baqarah ayat 286 yang sudah kita kaji pada kesempatan sebelumnya. Mari kita lihat sekarang, ya, kita kaji bersama beberapa kata pokok, kata penting, kata yang tingkat penggunaannya, prioritasnya, frekuensi penggunaannya ini tinggi, ya, frekuensinya tinggi. Sering digunakan oleh penceramah, sering digunakan oleh tokoh agama, sering digunakan oleh masyarakat yang membicarakan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Kita mulai yang pertama, ibu-ibu, bapak sekalian. Ini dari ungkapan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ya. Kasabat ya, pada pelajaran kita sebelumnya dipahami dalam makna apa? Kasabat? Usaha. Ya, usaha. Kasabah itu untuk makna yang positif, sedangkan iktasabah itu untuk usaha dalam pengertian yang negatif. Kasabah dan iktasabah. Ya, ada kasabah dan kasabah. Kita lihat apa 3 huruf pokoknya, 3 huruf dasar. 3 huruf dasar dari kata tersebut. 3 huruf dasarnya ada kaf, ada sin, dan ada ba. Atas dasar kata itu, kemudian berkembanglah kata kasaba yaksibu kasb. Kasaba yaksibu kasb. Yang bermakna mengerjakan. Kasaba yaksibu kasb yang bermakna mengerjakan. Ya. Nah, ini makna dasar mengerjakan. Itu nanti bisa berkembang menjadi makna-makna yang lain tergantung pada konteksnya. Ya. Misalkan ini dalam konteks ya. Kasabah fulan li usrotihi. Kasabah fulan li usrotihi. Ibu bapak sekalian mengenali ada berapa kata di dalam contoh tersebut? Ada 4. Ada 5 kali. 5 ya. 5. Ada 5 Pak Guru. Ada 5. Baik, ada yang mengenali 4, ada yang mengenali 5. Ya. 5. Ada yang 4, ada yang 5. Kita mulai dari yang paling sedikit ya, yang 4. Yang pertama apa katanya? Kasabah. Yang pertama apa? Kasabah. Iya, oke, bagus. Kata yang kedua apa? Kata yang kedua? Bulan. Kata yang ketiga? Usroti. Itu ya kata yang ketiga ya. Kemudian kata yang keempat. Ya, oke, bagus. Itu bagi yang memahami di dalam ungkapan tersebut ada 4 kata. Sekarang yang 5 kata, apa saja kata-kata di dalam ungkapan tersebut? Kasabah. Yang pertama kasabah, oke. Yang kedua? Fulan, oke. Yang ketiga? Li, oke. Yang keempat? Usroti. Kemudian yang kelima? Hi. Oke, baik. Jadi ya, yang menduga 4 ketemu, mana kata keempatnya. Kemudian yang 5 juga sudah menemukan kelima kata tersebut. Jadi kalau kita lihat perbedaannya di li ya. Iya. Perbedaannya di li. Ada yang melihatnya itu sebagai satu kata, ada yang melihat itu li usroti ya, li usroti itu satu kata. Iya, usroti. Nah, coba mari kita lihat ya, kalau kita lihat ya padanannya. Nih. Kalau kata kasabah di sini apa maknanya kalau kita lihat tawaran terjemahannya? Mencari rezeki. Mencari rezeki. Nah, okay. Kasabah
mencari rezeki. Mencari. Oke. Kemudian yang kedua ada kata fulan. Fulan juga. Fulan nama Fulan orang. juga. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga tadi ya. Di situ kan ada makna, ada kata buat ya. Ada kata buat. Nah, kalau yang memahami itu 4 kata ya, memahami kasaba fulan li usratihi, kata buat itu dari mana dipahaminya? Li. 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 Guru. Iya, baik. Terus yang bermakna ini keluarga, dari mana bermakna keluarga? Usrati. Roti. Usrah. Oke, berikut. Kemudian adanya. Hi. Iya. Hi. Adanya, ada hi gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Dari mana dipahami ada kata rezeki di sini? Ya. Tidak ada kata khusus yang bermakna rezeki. Iya. Ya, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kata ya dalam terjemahannya. Jadi terjemahannya, pemahamannya. Tidak ada yang bermakna khusus rezeki di sini. Tetapi kata rezeki di sini lahir dari pemahaman dasar bahwa kasaba itu untuk yang positif. Positif. Untuk yang positif. Sehingga cocoklah kemudian dimunculkan makna rezeki. Karena berusaha kan arti dasarnya tadi kan berusaha ya. Atau arti dasarnya mengerjakan ya. Ya, arti dasarnya adalah mengerjakan ada makna bekerja. Orang Indonesia kalau bekerja gitu ya, bekerja untuk keluarganya itu sama dengan maknanya mencari rezeki untuk keluarganya. Itu kasaba yaksibu kasb. Yang penting kasb itu ada pekerjaan ya, kasb. Kita lanjut berikutnya, ada kata iktasaba yaktasibu. Ya, untuk kata iktasaba yaktasibu tadi dalam pengertian yang mengerjakan juga, ya, hanya saja itu dalam konotasi yang negatif. Coba sekarang kita lihat ya. Coba sekarang kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Kasaba ini berapa huruf? 3. 3. Kemudian iktasaba berapa huruf? 2, 3, 4, 5. 3. Berapa huruf iktasaba? 5. 5. Dari 3 menjadi 5 apa ilmunya? Lebih rumit, lebih Kalau 3 menjadi 5 apa ilmunya? 3 jadi 5? Ditambah. Tambah berapa? 2. 2. Apa simbolnya kalau untuk 2? Huruf apa? Mbak. Bukan, ba itu titiknya 1, nggak cocok jadi 2. Oh, tak berarti. Ada tak. Alif dan tak. Ada tak. Kalau alif itu kan bawaan. Ya. Oh. Alif atau lebih cocok nanti jadinya hamzah ya. Hamzah ini adalah bawaan dari mana dia? Dari 4. 4 bagaimana ceritanya 4? Dari 3 tambah 4 ya itu karena ada tambah 1 gitu. Sedangkan ini adalah 5. Dari 3 menjadi 5 berarti ada tambah 2. Simbolnya huruf yang paling dominan untuk 2 itu adalah ta. Yang kemarin kemudian dari segi makna ya, segi makna ini kan untuk konotasinya yang negatif. Nah, karena lebih banyak berarti pekerjaannya, usahanya itu lebih banyak. Ya, iktasaba yaktasibu. Ya, iktasaba yaktasibu. Contohnya, mari kita lihat contohnya. Apa contohnya? Ya, Yaktasibu fulan al-ithma. Iya, baik. Apa maknanya? Fulan mengerjakan dosa. Iya, fulan mengerjakan dosa.
Ya, terlihat ya ibu-ibu apa sekalian, dari makna dasar mengerjakan ada kaf, ada sin, ada ba. Dari makna dasar mengerjakan ini kita kemudian memahami ini di contoh yang pertama yang kita lihat, ini konteksnya positif sehingga dia berkembang menjadi makna mencari rezeki. Nah, sedangkan pada contoh yang kedua di sini konteksnya negatif ya, berbicara tentang temanya negatif yaitu al-itsm, dosa. Ini bermakna mengerjakan ya, bermakna mengerjakan dosa. Baik, itu dia kata yang pertama ya, kata pertama yang kita bahas pada pelajaran kita ini. Kita pindah ke selanjutnya, ibu-ibu, bapak sekalian. Pak Guru, Kata berikutnya adalah kata yang akan kita kembangkan dari ungkapan in nasina au akhtana. In nasina au akhtana. Yang pertama, ini kata ya, dari kata nasina. Nasina itu kalau dilihat dari ciri-cirinya bentuk berapa dia? Nasi. Bentuk satu. Bentuk satu, Pak. Bentuk satu. Baik, bentuk satu. Dikenali dari mana nasina bentuk satu? Dari Ada di belakang, ujungnya. ada na. Iya, ada na ya. Ada at-tati, tutum, na, waw, alif. Gitu ya. Ada na. Ada na. Ada na. Na yang di ujung, di sebelah kiri ya. Hiji, siji sudah terjadi. Itu al-madi. Dari 3 huruf dasar, nasia. Nasia. Ya, nasia. Tuh. Nasia. Coba ibu-ibu apa sekalian ini ada kata ini ibu bapak tebak ya. Ya. Nasia, apa maknanya? lupa. 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 Nah, kalau ini Iya. bisa baca? Manusia. Ya, bagus. Apa kira-kira maknanya kalau itu? Orang yang Manusia. manusia yang selalu Lupa. orang yang berdosa. Manusia suka lupa. Manusia tempatnya lupa. Nah, coba lihat nih, Nih. Manusia. Nusia, apa maknanya nusia? Berarti Manusia. lupa. Dilupakan. Dilupakan. Dari mana ada makna di-nya? Oh iya. Dari idoma. Iya, bagus. Nah, kemudian coba lihat. Ma, di sini apa maknanya ma? Apa yang? Apa yang? Apa yang atau siapa? Dari mana diduga dia bermakna apa yang? Selalu lupa terus. Kenapa, Pak? Dari mana diduga bahwa ma di situ bermakna apa yang? Sebelum. Ya. Ini nusia tadi bentuk berapa? Bentuk satu. Bentuk satu. Kalau ma di bentuk satu? Tidak. Tidak. Berarti manusia. Ma bentuk satu tidak. Berarti manusia tidak dilupakan. Iya, tidak dilupakan. Tidak pernah dilupakan. Satu jadi bentuk artinya tidak ya, Pak. Kalau ma itu bergabung dengan itu ya. Ma kalau bergabung dengan bentuk satu. Ya, untuk kalau bentuk dua, negatifnya itu dengan la. Kalau bentuk dua, kalimat negatifnya itu, bentuk negatifnya itu dengan la. Nah, tapi kalau untuk bentuk satu, bentuk madin, negatifnya itu dengan ma. Tadi tebakannya itu ya, berbalik 180 derajat ya. Iya ya. Baik, itu ya. Coba kita baca tasrifnya sama-sama. Nasia, yansa, nisyan. Nasia, yansa, nisyan.
Siang. Kedengaran. Oke, baik, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut Ya, ke tadi kata kan- berikutnya. Ya, tadi kan yang 3 huruf itu menjadi 5 huruf kan ditambah 2, Iya, yaitu hamzah sama huruf ta. iya. Apakah itu penambahannya itu selalu huruf hamzah dan ta? Iya, baik. Terus kemudian apakah ta itu disisipkan di huruf kedua dari kata dasarnya? Iya, oke, baik. Itu saja, Ibu? Iya, itu Pak. Iya. Baik. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama, ini sebelum menjawab langsung pertanyaan yang tadi disampaikan, kita ingat dulu salah satu karakter dari pelajaran bahasa. Ya, secara keilmuan kita pernah kita pernah membahas bahwa bahasa itu cabang dari ilmu humaniora, bukan ilmu pasti. Nah, oke. Maka pertanyaan tadi apakah selalu? Jawabannya tidak selalu. Jawabannya tidak selalu. Nanti akan seperti yang pernah kita lihat sebelumnya ya, seperti pernah kita lihat sebelumnya bahwa yang berkembang dari 3 menjadi 5 itu ya, dari 3 menjadi 5 itu ada 3 variasinya ya. Ada 3 variasinya. Jadi itu artinya bahwa penambahan hamzah dan ta ya, penambahan hamzah dan ta itu hanyalah salah satunya saja. Oke, itu tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, penjelasan lebih lanjut tentang di mana posisinya nanti akan kita bahas secara lanjut ya. Nanti kita akan bahas secara lanjut di mana posisinya. Apakah dia selalu berada pada posisi gitu ya, selalu berada pada posisi di awalnya itu ada gitu, awalnya hamzah, kemudian urutan ketiganya itu adalah ta. Ini jawabannya adalah dia akan mengikuti pola. Dia akan mengikuti pola. Ini adalah salah satu kata yang mengikuti pola. Untuk posisi huruf baru ya, untuk posisi huruf baru yang ada di awal, kemudian yang ada di urutan ketiga, ini mengikuti polanya. Mengikuti polanya. Kalau polanya ada berapa, gitu tadi, polanya ada berapa, tipenya ada berapa, tipenya ada 3. Salah satunya adalah ada tipe yang perubahan itu, pengembangan itu terjadi dengan cara ada penambahan di awal dan ada penambahan di urutan ketiga. Jadi polanya seperti itu, kata apapun nanti yang akan mengikuti pola tersebut juga akan berubah dengan cara yang sama, yaitu ada hamzah di awalnya, kemudian ada ta pada urutan ketiga. Nah, atau kalau kita mau persingkat lagi, berarti hamzah di awal dengan ta di urutan ketiga hanyalah salah satunya. Tidak selalu 3 menjadi 5 ditambahkan dengan hamzah di awal dan ta di urutan ketiga. Gitu. Ada dua pola lain lagi nanti. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud penjelasan dari jawaban tadi. Iya, Insya Allah Pak. Baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita lanjutkan ke kata berikutnya dari kata nasia, kemudian nasina tadi, kemudian kata akhtona. Kata akhtona, dia seperti nasina dalam hal bahwa, gitu ya, dalam hal bahwa dia itu merupakan bentuk madin. Bentuk madin. Coba kita baca tasrifnya untuk kata kedua, untuk
terkait dengan tanmiyatul mufradat kedua kita. Apa? To'a. Akhto'a yukhti'u. Ya. Akhto'a yukhti'u. Yang bermakna bersalah atau keliru. Keliru. Bermakna bersalah atau keliru. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau lihat kata akhto'a ada berapa huruf itu? 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pokoknya kan 3 ya. Kira-kira apa 3 pokoknya? Ada kho, gitu ya. Ada to dengan ada kata, ada huruf hamzah, gitu ya. Ada kho, ada to, dan ada hamzah. Nanti, gitu ya. Nanti, ibu-ibu, Bapak sekalian, kata ini ya, kalau nanti menemukan ada kata dalam bahasa Arab yang di dalamnya ada kho, ada to, dan ada hamzah, itu memiliki makna kekeliruan atau bermakna kesalahan. Ada keliru, ada salah. Untuk mempertegas kembali makna yang dimiliki, yang dikandung oleh kata-kata tersebut, mari Ibu Bapak sekalian, kita lihat contoh penggunaannya. Ya, kita lihat contoh penggunaannya. Coba kita baca sama-sama. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Apa ada ungkapan yang ibu-ibu, Bapak belum pahami dari contoh tersebut? Mahalu. Ya. Nah, untuk mahalu caranya adalah coba dititik-titikin dulu. Coba Bu Rasyidah ya. Diartikan dengan titik-titik. Selebihnya coba diartikan Ibu. Manusia, titik-titik, manusia, kesalahan atau kekeliruan, dan nisyan dan lupa ya. Wanisian dan lupa. Tempat nisyan itu apa, Bu? Itu bentuknya lupa. Bentuk apa? Bentuk wanisian. Masdar. Wanisian. Masdar. Coba lihat Bu, tolong dibaca ulang tasrifnya coba. Wanisian. Baca tasrif Bu, baca tasrif Bu. Masdar. Nun sin ya. Baca tasrif Bu. Yang di kotak. Masdar Ustaz. Yang di kotak Bu. Tasrif. Bu, silakan Bu Rasyidah baca tasrif. Yang nasia, ya. yansa, nisyan. Iya, coba dibaca ulang. Nasia, yansa, nisyan. Iya, coba dilihat. Itu bentuknya bentuk apa? Bentuk masdar. Masdar. Oke, baik. Jadi apa maknanya? Lupa. Coba nih sekarang tadi yang belum dipahami dititik-titikin. Manusia, kesalahan dan kekeliruan dan lupa. Ibu ini ya, Ibu ini ya tidak seperti mesin ya. Ibu pilih itu ketika itu ada makna kekeliruan dan kesalahan, Ibu pilih gitu. Jangan kayak mesin setiap kali itu diucap gitu. Dia tempat kesalahan. Kan tadi mahalunya itu kan dititik-titikin aja dulu, ternyata udah bisa dipecahkan dengan sendirinya. Jadi apa jawaban untuk pertanyaan Ibu tadi apa? Tempat, Pak. Nah, iya. Bagus. Oke, baik. Ada yang lain? Keliru, tempat kesalahan, tempat lupa, tempat salah, tempat lupa. Tidak ada, Pak.
Oke, baik. Nah, mari Pak, kita izin lihat tanya, berikutnya. Kata akhtoa tadi apa? 3 huruf pokoknya? Hamzah. Hamzah. Iya. Nah, coba kita lihat berikutnya. Ada kata khoti'ah. Ada kata khoti'ah. Apakah terlihat ada 3 huruf tersebut? Ada. Lihat. Khoti'ah kan ada khoknya, ada toknya, ada juga hamzahnya. Ada hamzahnya. Khoti'ah jamaknya khotoya. Khotoya. Khoti'ah jamaknya khotoya. Khotoya. Mirip dengan pelajaran kita yang sebelumnya atau bukan sebelumnya, nanti ya, pelajaran kita yang akan datang nanti akan menemukan hal yang serupa nanti ya pada pelajaran kita. Atau coba di pelajaran kita yang sebelumnya kan apa judulnya? Yang 15 ya, nanti akan kita bahas ya, akan kita bahas pada pelajaran kita yang lain. Ada kata khoti'ah. Khoti'ah itu jamaknya khotoya. Ada khoti'ah jamaknya khotoya. Maknanya sama, bersinonim dengan kata zanb. Jamaknya zunub. Tadi kita ada yang ingat, tadi kita juga bertemu dengan kata yang juga bermakna dosa. Ada yang ingat tadi apa? Ismun. Ya, ada kata ism. Hati-hati ya ibu-ibu, Bapak sekalian, ini ada kata ism. Ya, kita sudah pernah mempelajarinya. Ada kata ism. Yang satu dengan sin, yang satu dengan fa. Ya, ya. Kalau yang atas apa maknanya? Kalau yang atas? Nama. Yang atas itu maknanya nama. Kalau yang di bawah itu maknanya dosa. Seperti dia adalah sinonim dari kata ini. Ada khoti'ah. Ada kata khoti'ah, jamaknya khotoya. Itu sinonim dengan zan, jamaknya. Itu dia pengembangan dari tanmiyatul mufradat kita yang kedua. Selanjutnya kita akan pindah ke yang ketiga. Kalau ibu-ibu, bapak sekalian ada pertanyaan, kita bahas dulu, baru ke tanmiyatul mufradat yang ketiga. Cintanya, Pak. Silakan Bu Susi. Pertama dari khotoa itu, Pak. Kan Iya. ini di fi'il madinnya itu kan ada tambahan hamzah ya, jadi akhtoa. Nah, apakah ini termasuk apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa perubahan kata itu kan ada yang penambahan dari 3 menjadi 5 itu loh, ada penambahan hamzah dan huruf ketiga adalah ta. Apakah penambahan hamzah juga termasuk ke dalam kategori yang Bapak sebutkan? Dugaannya gimana? Iya apa tidak? Ya. Dugaannya iya. Oke, Cuma saya ingin memastikan betul, aja. dugaannya betul. Nah, yang kedua, Pak, sebenarnya dibilang menyimpang juga tidak, tapi sama isi dalam ini. Ini kan ada khoti'ah, itu kan tunggal, jamaknya khoto ya. Itu apakah saya selalu bermasalah di hal ini, Pak? Apakah khoti'ah itu mu'annats? Dugaannya bagaimana? Mu'annats. Cirinya? Karena ada tak marbutah. Oke, dugaannya cocok lagi. Oke. Jadi bukan dugaan, benar. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Betul. Ada lagi yang lain? Kalau khotoya bagaimana, Bu? Khotoya. Mudzakar apa mu'annats? Muzakkar. Mu'annats, Pak. Oke, bagaimana ilmunya sehingga itu dianggap mu'annas?
Karena kalau tidak salah Pak, yang muzakarnya itu tak biasa. Kalau tidak salah Pak, saya lupa. Kalau tak, bukan tak marbutoh gitu loh. Tapi saya selalu bingung Pak, ini masih selalu bingung. Bingung yang mana? Kita tuntaskan aja malam membedakan, nanti saya tidak pernah hafal membedakan muzakar sama muannats, tunggal dan jamak. Itu selalu papulibet. Ini dari maknanya, salah satu caranya itu dari segi maknanya. Yang kita sampaikan pada waktu itu adalah dulu ya jamak bukan manusia dianggap muannas gitu. Jadi itu kan untuk mengenali apakah itu berkaitan itu manusia atau bukan ya, itu manusia atau bukan, tentunya gitu ya, tentu perlu dilihat dari maknanya, apakah itu manusia atau bukan. Itu yang pertama. Jadi kalau dalam konteks yang ini, dia tidak dikenali dari tanda-tanda khususnya. Tapi dikenali dari apakah dia merupakan jamak, kemudian yang kedua, apakah dia itu maknanya itu untuk manusia atau bukan manusia. Gitu. Kalau itu yang kita pahami kembali, bagaimana pemahamannya? Khotoya, muzakkar atau muannats? Muzakkar berarti Pak. Itu jamak apa bukan? Jamak bukan manusia, berarti dia muannats. Gitu. Itu ya Pak? Iya. Kan si khotoya itu kan bukan manusia. Iya, betul. Iya Pak. Nah, kalau kata berikutnya, kata zanb, muzakkar atau muannats? Muzakkar. Bagaimana? Kata berikutnya, kata zanb itu dugaannya muzakkar atau muannats? Muzakkar. Kalau friend Pak, aku bingung. Baik, silakan yang lain bagaimana? Muzakkar. Muzakkar, oke, bagus ya. Muzakkar karena di situ dia tunggal dan tidak ada penanda muannasnya. Muannasnya ya. Bagaimana dengan dzunub? Muannas. Bagaimana cara kita memahami dia muannas? Jamak dari bukan manusia. Ya, jamak bukan manusia. Jadi antara tunggal dan jamak bisa berbeda ya Pak. Ya, kalau tunggal betul. muannats itunya muzakkar gitu ya. Ya, jadi enggak sama ya. Betul. Oke, ada lagi yang lain? Baik. Kita lanjutkan jika demikian ibu-ibu Bapak sekalian dengan tanyatul mufradat kita berikutnya. La tahmil alaina isran. Yang akan menjadi fokus kita adalah kata yang lahir dari ungkapan tahmil. Dari kata tahmil. 3 huruf dasarnya apa yang sudah kita kenali? Ha, mim, lam. Ada ha, mim, dan lam. Nah, ketika dia menjadi fi'il madin, ha, mim, lam, terbaca menjadi apa? Amala. Amala. Kemudian mudhari'nya? Milu. Iya. Kemudian masdarnya? Ham. Seperti biasa ya, kita melihat ciri-ciri umum untuk bentuk masdar, bentuk 3, seperti biasa. Ketika jumlahnya 3 huruf sama dengan jumlah madinnya, maka yang akan menjadi penanda kuat bahwa dia itu masdar bukan madin adalah sukun tengah-tengah. Sukun tengah-tengah. Mari kita lihat contoh
yang akan membantu kita memahami lebih tegas lagi kata yang sedang kita kaji. Apa contohnya? Yaitu ini ungkapan umum. Silakan dibaca Ibu-ibu Bapak sekalian. Ahmilu ma'i hakibah. Ahmilu ma'i hakibah. Kata hakibah maknanya tas. Ya, ini berarti nih ketika Bu Fatimah ke LB iki gitu, ada hakibah, ahmilu ma'i hakibah. Ahmilu ma'i hakibah. Apa itu maknanya? Oke, itu ya contohnya dari kata hamala yahmilu. Membawa. Kata berikutnya Ibu-ibu apa sekalian, dari ungkapan anta maulana. Dari ungkapan anta maulana. Kata maulana itu adalah gabungan dari maula dengan na. Ya. Kata maulana adalah gabungan dari maula dan kata na. Nah, kata maula ini dia tulisannya. Apa huruf terakhirnya? Ya. Alif bengkok. Bu Rosida masih menyebut ya ya. Kalau nggak ada titiknya itu bukan ya namanya Bu Rosida. Iya, Pak. Itu namanya alif kalau nggak ada titiknya. Oh tapi kok bengkok Pak Guru? Ya udah sebut saja alif bengkok. Bengkok. Di atas apakah alifnya bengkok? Enggak, karena dia posisinya dalam penulisan setelahnya ada huruf nun gitu. Ada huruf nun, karena ada huruf nun, ada huruf lain, jadi dia posisinya tadi bengkok, tapi kalau ada huruf sesudahnya menjadi lurus, ibaratnya kejedot. Ya, kejedot tembok jadinya lurus, yang tadinya bengkok. Kata maula itu semakna dengan kata wali. Apakah terlihat ada 3 huruf yang sama antara kata maula dengan kata wali? Ada. Apa itu? Alifnya tentu dengan ya itu. Ya. Waulam. Kalau waulam itu berarti 2 dong. Ya. Itu alif bengkok Ya, ganti. ada iya. Iya. Cuman di sini dia tidak muncul menjadi ya dalam konteks kata maula karena sebelumnya itu fathah. Ya. Bingung deh, Pak. Bagaimana? Bingung dia mau diulangi. Ilmu temenan, Bu. Ilmu Ya. Kalau ada wau temennya baris baris doma. Kalau ada alif temennya baris fathah. Ya. Kalau ada ya temennya baris kasroh. Nah, ini karena lamnya di kata wali lamnya itu kasroh, maka yang muncul adalah ya yang menemani. Tapi di kata maula, karena yang muncul itu adalah fathah, maka yang muncul menemani adalah Alif. Gitu. Apa maksud dari pembicaraan kita? Maksud pembicaraan kita bahwa kata wali dan maula itu maknanya sama, bisa kita mengerti karena pada dasarnya 3 huruf antara 2 kata itu ada 3 huruf yang sama. Bisa dipahami? Ya. Iya. Ya. Baik. Ya. Kata Hanya wali. Pak, sebentar Ya. Pak. Yang wali kan tadi dengan maula itu kan ada huruf yang sama. Hanya untuk maula berarti ada mimnya jadi 4 ya Pak. Oh tidak, karena mim itu kan kita ambilnya 3, yang jadi patokan 3. Iya, yang 3-nya kan wawu, lam sama alif. Iya. Alif bengkok. Iya. Ya kalau bengkok. mim itu kan tidak termasuk dalam pokok, yang kita bicarakan kan pokok. Iya, maksud saya jadi si huruf 3 huruf yang samanya itu ya wawu lam sama alif atau wawu lam dengan ya ya. Oke, betul. Iya Pak. Ya, baik. Kata wali, jamaknya aulia. Apa makna kata wali yang pernah kita pelajari, Ibu Bapak sekalian?
Penolong. Penolong, apalagi? Pemimpin, Iya, terus apalagi? Pelindung. Iya, bagus. Apalagi? teman dekat, Yang lupa adalah waliben. Yang lupa waliben. Ben Wali. Waliben itu punya fans, ya. Fans itu kan istilah Inggrisnya, gitu ya. Istilah luar negerinya fan-nya. Kalau istilah bahasa Indonesianya fan itu apa? Pencinta. Jadi Cinta. wali itu ada makna yang dicintai. Gitu. Kata wali itu ada makna yang dicintai. Bisa juga seperti bermakna penolong seperti tadi, bisa juga bermakna pemimpin. Bisa juga Waliullah. bermakna pemimpin. Waliullah. Pemimpin, pelindung. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini kita coba lihat contoh yang bisa membantu kita memahami kata tersebut lebih jelas lagi. Silakan dibaca ibu-ibu apa sekalian. Iya, Allahu waliyul mu'minin. Apa maknanya? Allah penolong seorang mukmin. Iya. Apa subjeknya? Allah Apa predikatnya? Wali. menolong. Wali. Dalam bahasa Indonesia antara subjek dan predikat bisa muncul kata apa? Adalah. Iya, berarti Allah waliyul mu'minin. Allah adalah Orang mukmin. Orang yang beriman. Iya, baik. Itu dia contohnya. Kita lihat contoh ya, contoh berikutnya. Ini dalam bentuk jamaknya. Silakan dibaca. min dunillah. Iya, baik. Min duni, ada yang masih ingat sinonimnya apa? Selain. Itu mah bukan sinonim, namanya itu mah terjemahan. Kalau itu mah arti. Sebentar, apa ya, lupa kemarin tuh. Ilah. Ilah. Oke, bagus. Apalagi Pak Hamid? Ghairu, Ustaz. Iya, oke, bagus ya. Ghairullah. Yang bukan. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain yang mungkin terlupa maknanya? Baik. Apa jadi makna ungkapan tersebut? Orang-orang Kafir jadikan telah menjadikan pemimpin selain Allah. Iya. Itu. Apa maksud menjadikan di sini? Gitu kan Pak. Apa? Menjadikan di sini apa maksudnya? Menyembah Membuat, ya. mengambil, Menyembah selain. Menyembah selain Allah. Iya. Bisa kan kita mengatakan mengangkat kan? mengangkat. Ya. Oke. Menjadikan. Ya, mengangkat pemimpin gitu ya. Orang-orang kafir mengangkat pemimpin selain Allah. Oke, baik. Kita lihat lagi contoh lain, Ibu-ibu. Silakan dibaca. Syah. Syekh Abdul Qadir Jailani wali min auliya Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani wali dari adalah pelindung dari bagian dari Cocok itu kalau Salah disebut satu pelindung ini. Allah. Yang dicinta. salah Yang satu dicinta. salah satu dari apa ya? Dia itu manusia apa bukan? manusia. Manusia. Kalau manusia kita bilang salah apa? Salah satu, salah seorang. Salah seorang gitu.
Ya. Salah seorang Salah apa? seorang Wali dari orang yang dicintai Allah gitu. Ini Dari sudah kalangan. menjadi istilah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia Iya. tidak Wali diterjemahkan lagi kan. Telah dilindungi Salah Allah. seorang dari wali-wali Allah. Dari wali-wali. Salah seorang dari para wali Allah. Para wali ya. Para wali Allah. Salah seorang ya, atau bahasa Indonesia cukup dia. Salah seorang wali Allah. Salah seorang wali. Nah, kata wali di sini punya pemaknaan yang lebih mana? Lebih cocok itu dalam pengertian yang dikasihi, yang dicintai dalam konteks ini. Ketika kita sebut dengan wali, yang dicintai. Jadi dia mirip dengan, ada makna kemiripan dengan kata Habib gitu ya, ada Habib. Ya, dalam pengertian yang dicintai. Aulia. Baik, itu dia contoh ya, contoh penggunaan ya, contoh penggunaan kata wali dan jamaknya yaitu kata aulia. Wali dan aulia. Dari kata ini juga ibu-ibu, bapak sekalian, kita punya ungkapan. Nah, kalau digabungkan dengan waliyul mar'ah. Waliyul mar'ah. Kalau dari segi artinya, al-mar'ah itu apa artinya al-mar'ah? Tadi itu Wali nikah. Mar'ah. Mar'ah. Al-mar'ah apa artinya kalau dari segi itu? Satu-satu, arti satu-satu. Al-mar'ah ini jamaknya an-nisa. Perempuan. Perempuan. Iya. Perempuan. Al-mar'ah itu nah, kalau wali ya, wali kemudian digabung dengan al-mar'ah, maka maknanya menjadi wali nikah. Maknanya menjadi wali nikah. Tidak muncul kata perempuannya gitu, nggak muncul kata perempuannya. Karena laki-laki tidak membutuhkan wali nikah. Tidak perlu. Jadi ini maknanya melahirkan makna baru ketika kata wali digabungkan dengan al-mar'ah. Nah, kalau tadi waliullah kan maknanya berbeda ya. Ada waliullah, ada waliyul mukminin, ada waliyul mar'ah. Yang bisa kita pelajari dari contoh tadi, waliyullah, waliyul mukminin, waliyul mar'ah. Itu ibu-ibu bapak sekalian, di antara yang bisa kita pelajari adalah sebuah kata maknanya bisa berbeda tergantung kepada kata lain yang dilekatkan kepadanya. Tergantung kepada kata lain yang dilekatkan kepadanya. Kalau tadi disebut dengan waliul mukminin itu bisa bermakna penolong orang-orang mukmin. Kemudian ketika disandingkan dengan kata waliullah itu dia bisa bermakna yang dicintai Allah. Ya, waliullah berarti orang yang dicintai Allah. Ketika digandeng dengan waliul mar'ah itu bermakna wali. Berikutnya ini contoh penggunaan kata maula. Ya, kata maula. Maula ya sholli wa sallim daiman abada. Itu dari sini nih. Maulaya. Maulaya. Kalau ada ya di ujung ada makna apa? Ada ya di ujung kata? Aku gitu. Maulaya berarti maknanya Penolongku. ya, penolongku.
Ya, kalau sholli wa sallim kan masih ingat ya? Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Abadan itu sudah jadi bahasa Indonesia kan? Abadan. Ala khairul khalqi kullihim. Ada yang belum dipahami sih. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Ala habibika khairul khalqi kullihim. Ini populer lagi karena Ustadz Somad menyanyikan itu. Oke, coba baca lengkap. Anta maulana Ansurna alal qaumil kafirin. Gitu. Apa makna lengkapnya? Engkaulah melindungi kami, maka tolonglah kami dari Jangan makan. dari sebagai penolong kami dari kaum kafir. Dari kaum kafir. Dari gangguan kaum kafir. Iya, Ada baik. gangguan. Nah, ini yang terakhir ini. Yang terakhir ini agak jauh ini. Agak jauh maknanya. Walaupun ini berkaitan dengan kata yang sedang kita bahas. Apa itu? Ada kata tawalla ya tawalla. Ya, kata tawalla ya tawalla bermakna berpaling. Ya, bermakna berpaling. Tapi saya coba akal-akali gimana kok. Tadi kalau kata wali artinya apa tadi? Mana dasarnya? Menolong. Begitu menjadi tawalla kok maknanya berpaling. Jadi saya kemudian bikin ilustrasi ya. Menolong, Pak. Tak Kenapa? menolong. Tak menolong. Ya, itu tadinya. Jadi saya ilustrasinya tak menolong jadinya kan. Kalau namanya tak menolong, tidak menolong artinya berpaling. Itu contoh konkretnya seperti apa? Kalau ibu-ibu, bapak sekalian sedang makan enak di tempat umum, di restoran, pinggir jalan, tiba-tiba ada pengamen minta tolong. Ada pengamen minta tolong, ya mau jadi itu. Nggak mau ditolong, ya udah, tak mau tolong katanya. Tak mau tolong gimana? Untuk menunjukkan bahwa dia tidak menolong, dia berpaling, jadinya tawalla gitu. Jauh ini maknanya, coba aja didekatkan itu. Tawalla ya tawalla. Di samping nanti ada makna lain ya, ada makna lain. Ada makna lain dari kata ini yang tentu harus dilihat dari konteks. Tawalla ya tawalla. Kita lihat contoh ya, contoh untuk memperjelas lagi maknanya ketika dia dihadirkan di dalam konteks. Silakan dibaca ibu-ibu apa sekalian. Iya, baik. Apa maknanya? Orang-orang fasik telah berpaling dari Perintah Allah. Iya, baik. Itu bermana orang fasik telah berpaling dari perintah Allah. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, itu dia beberapa kata yang kita bisa kembangkan, kita bisa kaji lebih lanjut pada pelajaran kita, pelajaran yang ke-16 ini. Kita sudah mengawali dari kata kasaba yaksibu. Kembali kita review sebentar. Kata kasaba yang bermakna mengerjakan, kemudian bisa berkembang menjadi iktasaba, maknanya bisa berkembang menjadi mencari rizki, bisa bermakna mengerjakan dosa, dengan catatan iktasaba itu untuk mengerjakan atau mengusahakan yang negatif. Kemudian kata nasia, yansa, ya, nasia. Nah, kalau nasianya saja ini ya, kata ini seakar dengan kata apa gitu, kata ins, kata nas, nasia, yansa, nisyan, kemudian kata akhto'a yukhti'u dengan 3 huruf dasar, ada kho, ada to, dan ada hamzah. Itu bisa membantu kita memahami kata khoti'ah, jamaknya khotoya. Lalu berikutnya ada kata tahmil tadi, kata hamala, yahmilu bermakna membawa,
Dan kata yang baru saja kita bahas ada kata wali dengan beberapa alternatif atau ada beberapa variasi maknanya. Bisa bermakna penolong seperti waliul mukminin, bisa bermakna kekasih yang dicintai seperti pada ungkapan waliullah. Kemudian ada juga yang bermakna wali nikah seperti pada ungkapan waliul mar'ah. Waliul. Dan yang terakhir tadi yang sudah kita bahas, walaupun terasa agak jauh, tapi kita coba tadi bagaimana cara memahaminya, yaitu kata tawalla ya tawalla yang bermakna berpaling. Baik. Tuntas sudah Tanmiyatul Mufrodat kita, ibu-ibu, bapak sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, silakan itu yang kita bahas terlebih dahulu. Ada? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, maka ini menjadi akhir dari kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mohon disempatkan ibu-ibu untuk melihat kembali latihan-latihan yang ada pada pelajaran kita yang ke-16. Ada latihan menjodohkan, ada latihan melengkapi dengan kata yang tepat, kemudian berikutnya ada kutipan ayat-ayat Al-Quran yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada hamzah untuk kata kasabah dan turunannya. Kemudian yang ba itu ada kata nasia dan turunannya. Kemudian jim itu untuk kata wali dengan turunannya. Itu akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita usia yang berkah sehingga bisa kita gunakan di dalam taat kepadanya. Demikian ibu-ibu, bapak sekalian, kajian kita untuk kesempatan kali ini. Kita dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu yang luar biasa, yang hebat, istiqomah terus. Mudah-mudahan diteguhkan ya ibu bapak sekalian. Amin. Terus berkembang bersama dengan kita. Tapi jangan lupa Bu Susi kapan jadi arisannya? Arisan sambil offline belajarnya. Enggak, jadi saya menyerahkan kepada semua. Saya siap ini aja welcome aja. Bu Susi mah luar biasa. Di Bandung siap, di Selipi juga siap. Nah, di tempat lain juga beliau siap. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.